Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 11 yang kami cintai, kami sayangi, dan yang kami banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam channel kami, yakni dalam pembelajaran online. Masih melanjutkan tema kemarin, judul kemarin, yakni adab bertakziah. Kita lanjutkan dengan adab takziah bagian yang kedua. Minggu kemarin saya sudah menerangkan pengertian takziah dan dasar hukum tentang takziah. Kami akan mengupas sedikit kembali, mengulang kembali pembahasan kemarin, ya, bahwa takziah itu mempunyai arti, yakni apa? Yaitu memberi dorongan atau memberi kesabaran kepada orang yang ditinggalkan mati atau sohibul musibah. Jadi tujuan takziah itu adalah tasliyah atau menghibur kepada sohibul musibah. Adapun hukumnya, hukum takziah kemarin sudah dibahas, yaitu jumhurul ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Walaupun ada sebagian yang mengatakan hukumnya adalah fardhu kifayah. Yang perlu kalian garis bawahi bahwa adalah takziah ini beda dengan syuhudul mayyit atau ittiba'ul janaiz. Tidak. Ittiba'ul janaiz itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Kalau takziah sendiri itu hukumnya para ulama mengatakan adalah sunnah muakkad. Kemudian kami akan melanjutkan tentang adab atau tata cara orang yang bertakziah. Yang pertama, adab atau tata cara kita sebagai orang yang bertakziah atau muazzin, yang pertama adalah menghibur kepada sahibul musibah, orang yang terkena musibah, ya, dengan cara memberi motivasi, memberi dorongan untuk bersabar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada sahibul musibah. Karena apa? Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna lillahi ma aghadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya Allah itu berhak atau memiliki sesuatu yang telah diberikan. Artinya apa? Allah itu berhak mengambil kembali tentang apa yang telah diberikan oleh Allah. Walahu ma a'ta. Dan juga Allah memiliki apa yang telah diberikan. Wa kullu syai'in 'indahu, dan Allah memiliki sesuatu yang di sampingnya Allah atau di sisinya Allah. Bi ajalin musamma. Nah, ini dengan ketentuan ajal, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau sudah Allah telah menetapkan sebuah ajal, maka orang lain atau orang itu tidak bisa mengelak. Wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu telah datang, maka orang itu tidak akan bisa mengakhirkan atau mengajukan. Maka dari itu fal tasbir, maka bersabarlah, dan ihtisab. Ihtisab itu apa? Ikhlas amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerima. Nah, inilah tujuan orang yang bertakziah itu, memberi keyakinan dan memberi dorongan tentang hal tersebut. Kemudian selanjutnya adab bertakziah adalah bersikap sopan, berbicara yang santun, ya. Dalam bercakap-cakap, dalam berbicara, jangan sampai mengeluarkan suatu perkataan yang bisa menambah kesusahan bagi ahli waris atau sahibul musibah. Nggak boleh. Hukumnya haram nanti.
Contohnya apa? Contohnya mengeluarkan suatu perkataan yang menjelek-jelekan orang yang sakit, ya, atau orang yang meninggal dunia tersebut. Nah, ini kan justru malah akan menambah beban orang yang ditinggalkan. Batasilah percakapan suatu takziah. Jangan terlalu banyak cerita, jangan banyak terlalu bertanya ini itu, ya. Jangan sampai ketawa ketiwi, sampai ketawa terbahak-bahak di hadapan sahibul musibah. Contohnya apa? Yang selanjutnya adalah hindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan suasana berkabut. Contohnya apa? Bermain kartu, malah berjudi dan lain sebagainya. Kalau bisa dengan adanya bertakziah ini, kita itu sebagai mau'izah terhadap diri kita, bahwa setiap kematian itu adalah merupakan sebuah pitutur atau mau'izah terhadap diri kita. Kafa bil mauti mau'izatan. Tapi anehnya zaman sekarang kan aneh. Orang yang ketika bertakziah menghadapi orang yang meninggal dunia, yang musibah, malah justru berbicara yang tidak. Ya, berbicara yang tidak. Kadang malah berbicara tentang masalah bisnisnya, berbicara tentang kebutuhannya, tentang hartanya. Itu kan aneh. Kita itu dihadapkan oleh sebuah masa depan kita, yaitu orang pasti akan meninggal dunia, tapi justru dunia yang malah kita bicarakan. Ini kan bertolak belakang. Na'udzubillah min dzalik. Berarti hatinya itu tidak lembut. Wong ada mau'izah yang seperti itu tidak mau menerima, bahkan masih ingat harta dunia. Anak-anakku yang kami cintai, selanjutnya adab orang yang bertakziah adalah mengikuti penyelenggaraan jenazah. Nah, ini takziah terus mengikuti penyelenggaraan jenazah. Kalau mengikuti penyelenggaraan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, paham ya? Ini ittiba'ul janaiz, bukan takziah, beda, harus dibedakan. Nah, alangkah baiknya kita itu di samping takziah, kita itu mengikuti acara menyalati mayit, sampai mayit, nanti sampai ke makom, kuburan, ya. Itu kalau bisa kita nanti setelah pulang membawa makanan atau sekedar bahan pokok kepada orang yang dalam keadaan musibah, itu lebih baik. Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah itu. Jangan malah kita kebalik. Kita ke sana biar diberi makan, terus minta makan, itu keliru. Hukumnya itu nanti ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Wong sudah terkena musibah, ya, kok malah kita minta-minta makan, nah itu yang nggak boleh. Beda lagi kalau sohibul musibah, memang dia kepingin bersodakoh kepada kita, ya, karena apa? Sodakoh itu kan bisa sampai ke mayit, atau dalam istilah orang Jawa namanya jugur gunung, karena apa itu ya, jugur gunung. Setelah biasanya ketika orang yang sudah ke makom sudah pulang, biasanya ada tahlilan, kemudian ada nasi yang biasanya itu pakai kuluban itu loh ya, kuluban, terus ada tempe tahu, kemudian dimakan bersama-sama. Kalau itu niatnya memang dari sohibul musibah kepingin sedekah seperti itu, nggak masalah. Itu merupakan amalnya sohibul musibah yang diberikan kepada si mayit. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian takziah ini dilakukan siapa saja yang kena musibah. Ya. Mungkin anaknya, istrinya, kemudian siapa sajalah. Ya, saudaranya. Semisal yang rumahnya ini di Kudus, ya, meninggal dunia, kita boleh bertakziah kepada anaknya yang berada mungkin di Jepara. Ya, boleh tak? Boleh, itu boleh. Karena tidak harus kita mendatangi ke rumahnya yang memang rumah duka. Karena memang kita aksesnya terlalu jauh. Kemudian ada saudaranya atau ada semacam anaknya yang di Jepara, kita dekat, bolehlah kita itu bertakziah kepada
anaknya yang berada di Jepara, itu boleh. Kemudian, nah ini, disunatkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Nah, memang disunatkan. Ini yang pernah terjadi adalah keluarganya Ja'far. Ya. Sahabat Ja'far itu, bapaknya meninggal dunia, pas sahabat Ja'far meninggal dunia, ya, itu kemudian Rasulullah memerintahkan pada sahabat untuk membuat makanan yang diberikan oleh sahib atau ahlul baitnya Ja'far. Nah, ini merupakan perintah Rasulullah. Nah, itu ya. Yang nggak boleh itu kita minta makan, ya, yang nggak boleh, haram. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jangan seperti di daerah mertua saya ini yang bisa ceritakan, ada mertua saya itu malah sebelum dimandikan, ya, itu nyembelih kambing atau nyembelih lembu. Bayangkan loh, kalau orang tidak punya bagaimana? Sebelum dimandikan, pokoknya sebelum masak lembu atau kambing ini selesai dimakan bersama-sama, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak diberangkatkan ke makbaro. Itu kan sesuatu pendapat yang keliru. Dulu ketika saya di mertua saya itu mau membuat hujah atau membuat alasan atau membuat referensi supaya bisa merubah kebiasaan buruk itu. Tapi ya apa boleh buat, karena ada sesuatu yang menyebabkan saya kembali ke Kudus lagi, akhirnya belum sampai, dan itu pun masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ini kita doakan saja semoga adat atau kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu bisa secepatnya berubah agar adat tersebut itu tidak melanggar syariat. Karena memang al-'adah muhakkamah idza lam yata'arud bisyar'i. Karena adat menjadi sebuah kebiasaan, jadi hukum itu kalau memang tidak melanggar syarak. Kalau itu kan melanggar syarak, mewajibkan, mengharuskan, itu nggak boleh. Ini yang perlu ketika di daerah kalian, di kampung kalian ada seperti itu. Kalian harus siap mencari hujah dan merubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan syarak tersebut. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami sayangi, tadi sudah terangkan tentang adab atau tata cara bertakziah. Kemudian nilai positif ini dalam pelaksanaan, kita tahu bahwa setiap syarak atau agama itu memerintahkan kepada umatnya pasti ada nilai positif, ada hikmah di dalam perintah tersebut. Apa sih nilai positif atau hikmah dari takziah? Yang pertama adalah orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Nah, kita itu sebagai orang makhluk sosial diperintahkan untuk bertakziah. Kita itu agar merasakan juga kesedihan kepada teman kita, saudara kita yang dilanda musibah. Bayangkan, kita bisa membayangkan apabila posisi kita seperti mereka itu seperti apa. Pasti butuh dorongan, butuh motivasi dari orang lain. Yang pertama. Yang kedua, dengan serangkaian takziah seorang terdorong untuk bermuhasabah, introspeksi atas semua aktivitas yang dilakukannya sehingga tumbuh keyakinan akan datangnya kematian. Orang itu kalau sering bertakziah itu akan muhasabah pada dirinya. Karena tadi kafa bil mauti mau'idhatan. Cukup kematianlah menjadi mau'idhah. Itu adalah merupakan kata-kata yang ada di dalam cincinnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang sangat pemberani, berhati keras, agar beliau itu tidak mudah marah. Akhirnya di cincinnya ada tulisannya kafa bil mauti mau'idhatan, agar beliau itu selalu teringat mati. Nah, dengan kita takziah, kita akan introspeksi diri, kita akan merasa bahwa besok kita akan mati, sehingga dengan mengingat kematian itu, kita akan meminimalisir melakukan sebuah maksiat, dan kita akan menambah terus melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian nomor 3, dengan bertakziah paling tidak kita itu meringankan beban, meringankan penderitaan pada sahibul musibah. Karena apa? Merasa ada orang lain yang peduli kepada mereka. Bayangkan, kita itu susah, ada yang datang bela sungkawa. Begitu bahagianya orang yang terkena musibah tersebut. Kemudian yang keempat adalah
Dengan kita sering bertakziah, itu akan memotivasi kita untuk selalu ridho dan qanaah tentang takdir Allah. Ya, ini kematian itu kan suatu keniscayaan, suatu yang pasti dialami oleh seseorang. Maka kapanpun dan dimanapun ketika kematian datang, kita akan siap. Orang tua kita meninggal dunia, kita akan siap. Karena apa? Merasa bahwa semua itu adalah takdir dari Allah. Ya, seperti itu. Kita semakin kuat imannya. Kemudian dengan takziah ini kita itu akan paling enggak meminimalisir lah. Kita itu meratapi nanti ketika kita ditinggal orang yang kita cintai. Kita ditinggal orang yang sangat kita cintai, orang tua kita, istri kita, anak kita, atau siapapun kita akan meminimalisir untuk meratapi, ya, atau bahkan merobek-robek pakaian karena tidak terima dengan kematian. Paling enggak kita itu bisa meminimalisir seperti itu. Karena apa? Kita sering takziah kan tahu bahwa mati, innal mauta haq, wa innal mauta bahwa yakinun, sesuatu yang harus diyakini. Terus yang terakhir adalah tentunya kita itu sering bertakziah sehingga kita itu bisa mendoakan kepada shahibul musibah dan khususnya kepada si mayit yang nanti akan menemui malaikat mungkar nakir. Karena itu kan merupakan cobaan yang terbesar ketika orang akan setelah dimandikan, setelah dikafani, setelah disolati, dimasukkan kubur, itu adalah merupakan al-imtihan al-kabir, sebuah uji coba atau ibarat seorang tes yang sangat berat, ya. Makanya kita doakan kalau bisa malah kita sebagai orang yang mungkin tahu alim Al-Qur'an sebelum kita pergi meninggalkan pusaran itu, kita bacakan dulu surat Tabarak, bacakan surat Yasin, ya, seperti itu. Dan kalau bisa kita itu menancapkan sebuah pelepah kurma atau bunga lah yang masih segar, kita tancapkan agar pelepah kurma atau bunga yang kita tancapkan itu selalu tasbih dan berzikir dan akan meringankan siksa orang yang ada di dalam kuburan. Nah, itulah. Karena kita ketahui, kalian buka dalam kitab tafsir Munir atau kitab tafsir Fakhrul Razi, di situ diterangkan bahwa fadilahnya tabarok itu nanti salah satunya adalah aman dari siksa kubur. Anak-anakku yang kami cintai, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting kita itu prakteknya, ya. Kita sebagai orang yang bersosial, kita jangan bermalas-malasan ketika ada tetangga kita, saudara kita, untuk selalu bertakziah kepada tetangga kita, saudara kita yang sedang dialami musibah. Semoga saja materi yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Tetap semangat meskipun di dalam suasana yang kurang mendukung di dalam pembelajaran. Kita semangat untuk belajar, ya. Kita semangat, corona minggat, semangat menghadapi Ramadan, ya. Semoga saja di awal Ramadan corona sudah hilang semuanya sehingga kita bisa khidmah dan khusyuk menjalankan ibadah Ramadan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Wal afmikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.